Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa lagi di suasana yang berbeda tentunya dari eh, situasi webinar kita pagi tadi. Kita mencoba membuka dengan suasana yang berbeda yaitu coaching klinik atau pendampingan. Pendampingan Bapak Ibu barangkali ada yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut, lebih mendalam terkait dengan pelatihan yang kita sedang lakukan ataupun hal-hal yang terkait dengan materi. Di agenda hari ini tadi saya sisipkan untuk beberapa hal terkait dengan kelihatannya saya melihat dinamika dari pelatihan kita bahwa masih banyak beberapa peserta yang dalam tanda kutip sedikit tersesat ketika mengakses atau membuka kelas Teams yang harusnya Bapak Ibu sudah bisa cepat menyesuaikan dengan menu-menu yang ada. Nanti saya coba sedikit share. Harapannya ini nanti menjadi satu panduan karena kita rekam, nanti kita share dalam bentuk rekaman juga Bapak Ibu agar yang tidak hadir di saat coaching klinik kita saat ini bisa menyimaknya di waktu yang lain. Oke, tidak akan panjang lebar Bapak Ibu, kita coba pelan-pelan dan tetap untuk berusaha disiplin waktu untuk pembagian terkait dengan agenda kita. Saya share screen lagi Bapak Ibu. Oke. Iya, sudah nampak nih Bapak Ibu, salah satu konfirmasi layar saya sudah nampak Bapak Ibu, silakan. Sudah, Pak. Sudah, oke, terima kasih. Sudah. Oke, kembali standby Bapak Ibu, terima kasih konfirmasinya. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengakses kelas, ini tampilan depannya pasti beda karena kelas yang Bapak Ibu ikuti dengan saya pastinya berbeda kan gitu nggih. Nanti yang jelas Bapak Ibu akan mendapatkan satu kelas A ataupun kelas B kan gitu. Nah, di saat Bapak Ibu mengakses kelas A gitu, seperti contoh saya contohkan nanti di kelas A. Karena di dalamnya akan sama Bapak Ibu, di dalamnya strukturnya akan sama. Di dalamnya akan sama ketika Bapak Ibu buka, maka bentar saya akan akses untuk Zoom-nya dulu. Oke, jadi di dalamnya akan sama kelas ini, Bapak Ibu ada channel-channel 1 sampai dengan tadi saya tambahkan jadi 8 channel, tapi di dalam 8 channel ini ada sub-subnya. Karena di sistem channel atau saluran di Teams kita itu belum ada sub channel, atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Windows Explorer ada folder subfolder gitu kan. Nah, maka di Teams kita belum support atau belum ada subfolder, makanya kami buat ketika di saluran ketiga itu ada 3A, 3B dan seterusnya. Sebenarnya saya susun untuk channel materi ini khususnya dari A sampai H ini sebetulnya sesuai dengan fitur atau sesuai dengan bagiannya sendiri-sendiri. Maka saya jadikan satu persatu. Jadi tim sendiri, form sendiri dan seterusnya. Namun ketika saya mendapatkan modul itu ternyata ada 2 materi jadikan satu modul. Seperti contoh di materi OneDrive. Di materi OneDrive ketika Bapak Ibu buka OneDrive-nya materinya seperti ini, maka di sini akan ada bentuk modul dalam bentuk PDF, OneDrive for Business. Dan ternyata di sini ada kolaborasi dokumen dengan OneDrive for Business. Ini modulnya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, ada sekitar 26 halaman. Oke. Jadi OneDrive ini akan sama materinya dengan Office Online gitu. Maka saya posting ulang walaupun di sini saya tuliskan materi Office Online. Ketika dibuka maka dia judulnya akan sama, isinya sama. Ini OneDrive dengan Office Online itu sama, kemudian OneNote sama Class Notebook itu juga sama. Yang lain sendiri-sendiri beda-beda. Jadi MEC atau Microsoft Educator Center itu dalam bentuk video tutorial,
semuanya sudah lengkap saya berikan dari part 1 sampai 6, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu simak. Oke. Saya posting awal berurutan 1 sampai 6, tapi karena ada diskusi, ada komentar, maka kadangkala urutannya jadi berubah. Prinsipnya adalah yang terakhir dikomentari dia akan yang paling bawah itu. Namun kalau Bapak Ibu scroll ke atas semuanya tetap ada semua. Makanya kenapa di video tutorial kami itu saya buatkan ada part sekian gitu kan, agar Bapak Ibu menyimaknya mudah, part 3, part 4 gitu kan. Nah, ini part 1 dan seterusnya. Jadi tinggal diurutkan berdasarkan judulnya. Walaupun susunannya di sini akan kebalik-balik. Kenapa bisa terbalik? Karena terakhir dikomentari. Itu materi Bapak Ibu, oke. Oke. Terus yang krusial sebetulnya tentang webinar. Berkali-kali sudah saya sampaikan untuk tidak membuat rapat sendiri. Seperti ini contoh ini di sini kan ada 2 ini. Berarti saat ini terjadi ada 2 rapat. Nah, ini. Jadi masih ada yang tersesat di sini. Nah, ini. Ibu Disetia masuk ke room yang tadi pagi. Walaupun tadi itu sebenarnya sudah saya tutup itu roomnya. Nah, ini Pak Nurholis masuk lagi tersesat. Ini 2 orang tersesat ada di room sendiri mereka, ya kalau ngerumpi. Kalau yang sering saya tengok adalah biasanya saya masuk rata-rata pada diem gitu, nggak tahu nunggu apa. Padahal yang ada itu di sini kita. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika buka channel webinar itu pastikan Bapak Ibu sebenarnya kan sudah jelas di sini, ya kan? Di sini gabungnya yang mana? Oh, coaching klinik berarti kan ini. Tidak akan mungkin Bapak Ibu akan tersesat yang webinar seri 1 ini kan tadi pagi gitu. Jadi jangan sampai bergabung yang di sini kan gitu. Walaupun sekarang ada yang rapat gitu. Ini sebenarnya sudah saya tutup, sudah saya batalkan, cuman karena itu tadi ada yang bolak-balik masuk jadi penutupannya belum sempurna oleh sistem gitu. Ini masuk lagi ini. Oke. Salah satu bisa dihubungi ini Bu Desetia untuk keluar saja karena percuma nanti di sana menunggu. Padahal prinsipnya begini Bapak Ibu, kita coba untuk webinar atau coaching klinik itu kita pasti tepat waktu. Mundur paling 5-10 menit, paling terlambat 10 menit. Ketika 5 menit pun pasti sudah saya berikan woro-woro di grup WA ada kendala apa dan seterusnya. Pasti Bapak Ibu. Karena online itu menunggu 1 menit sampai 5 menit diam, nggak ada apa-apa, itu pasti akan menjadi banyak pertanyaan gitu. Makanya kita coba untuk tepat waktu di situ. Karena online, tapi ketika tatap muka mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit karena kita sambil ngerumpi dan seterusnya. Oke, ini dia baru keluar. Terima kasih. Nah, kalau sudah nutup satu itu maka tinggal tersisa 1. Kameranya hanya ini gitu kan. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, oke? Jadi pastikan Bapak Ibu setiap webinar itu jangan membuka room sendiri atau rapat sendiri. Biasanya di sini di pojok kanan atas di sini kan ada menu rapat Bapak Ibu, oke? Bapak Ibu jangan klik rapat sekarang. Ketika Bapak Ibu klik rapat sekarang, maka Bapak Ibu membuka rapat sendiri. Ini jadwalkan rapat untuk kita membuat jadwal seperti yang saya ini. Coaching klinik tadi saya jadwalkan muncul postingannya jam berapa tadi? Di sini kan ada 14.49, berarti saya membuat jadwalkan rapat. Gitu. Kalau rapat sekarang berarti saat ini juga saya memanggil semua peserta rapat sekarang, semua anggota yang ada di channel ini, berarti di dalam kelas ini saya panggil semua rapat sekarang, itu rapat sekarang. Gitu, oke? Jadi berbeda. Jadi Bapak Ibu ketika mengikuti webinar yang kami selenggarakan itu tidak perlu mengklik rapat atau rapat sekarang. Mohon maaf. Tidak perlu mengklik rapat sekarang, tetapi Bapak Ibu tinggal cari saja webinar, cari postingan tentang jadwalnya. Oke, ini kan tinggal diklik selengkapnya, ini kan jelas. Oke, kalau di sini belum ada gabung, berarti belum ada yang masuk satupun. Maka Bapak Ibu bisa klik yang di bawahnya ini, diklik, yang biru ini tulisannya diklik, nanti otomatis akan membuka undangannya. Nanti di situ ada tombol gabung. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, mending menunggu. Di sini sudah ada yang membuka. Tetapi yang dibuka adalah yakinkan bahwa ketika melihat
biru seperti ada tombol gabung, di sini ada kameranya aktif, yakinkan di sini orangnya berapa. 1. Kalau banyak, ini kan sudah ada 60 plus ini. Kalau banyak, biasanya itu adalah room yang benar, karena yang tersesat kan tidak akan mungkin banyak, gitu. Terus setelah melihat yang banyak ini pesertanya ini kan 60 plus plus siapa-siapa. Kita sorot keluar nama-namanya kan gitu. Nah, bawahnya dilihat, ini informasinya benar apa enggak kan gitu, roomnya benar apa tidak. Kalau ternyata dilihat, loh ini kok webinar uji coba yang kemarin itu kan, maka langsung buru-buru keluar, jangan diklik Bapak Ibu, gitu. Oke, jadi yang lalu-lalu di sini ya jangan diikuti Bapak Ibu ya. Karena biasanya ketika ada rapat yang lain di sini tombolnya akan jadi banyak. Di sini apa, rapat sekarang, gabung. Nah, kalau di sini saya yang memulai tadi, maka di sini judulnya sudah sesuai coaching klinik gitu. Sesuai dengan rapat yang saya tuliskan di sini. Gitu ya Bapak Ibu nggih. Jadi harapannya jangan terulang kembali. Ini kelas A. Kalau kelas B sedikit berbeda Bapak Ibu, karena kelas B itu kita buatkan link di sana. Itu karena kelas B itu kita gabung dengan kelas A. Karena prinsipnya dalam satu room, satu channel itu apa namanya? Kita hanya bisa mengundang satu kelas itu, tidak bisa mengundang kelas lain. Maka yang kelas B kita pakai sistem link. Nah, ketika Bapak Ibu di kelas B klik link, nanti sebenarnya akan membuka browser, entah itu browser di laptop ataupun HP. Nanti akan membuka seperti ini. Kalau di laptop, maka akan membuka seperti ini. Ini ada kotak dialog seperti ini ataupun tidak, Bapak Ibu tetap ada 3 pilihan di sini. Yaitu unduh, lanjutkan browser, atau buka aplikasi Teams. Kalau unduh berarti Bapak Ibu download atau mengunduh aplikasinya. Kalau lanjutkan browser berarti Bapak Ibu menggunakan Teams via menggunakan browser. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menginstal Teams, aplikasi Teams di laptop, maka Bapak Ibu buka yang ini saja. Buka aplikasi Teams, nanti otomatis akan membuka apa namanya jendela Teams seperti ini. Join bergabung gitu Bapak Ibu. Okay? Itu adalah ketika joinnya, lah ini adalah aplikasi timnya. Jadi ini adalah aplikasi Teams untuk pengelolaan kelasnya, tapi ketika webinar nanti ada jendela sendiri untuk meetingnya. Jadi ini jendela yang hitam, ini adalah khusus untuk kita meeting. Ini akan muncul ketika kita masuk ke dalam room, bisa melalui link maupun menggunakan room di kelas A seperti ini. Gitu. Nanti akan muncul kalau pakai aplikasi, maka muncul halaman yang hitam seperti ini. Ini khusus untuk meeting. Jadi membuka jendela baru. Itulah salah satu keunggulan dari fitur Microsoft Teams seperti itu. Hanya satu aplikasi tapi semuanya bisa dilakukan gitu. Tidak perlu ada aplikasi yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya itu tentang webinar. Jadi mohon ini nanti disampaikan kepada teman-temannya yang biasa tersesat itu dalam tanda kutip gitu ya. Bapak Ibu bisa menyimak di grup itu yang saya colek-colek ataupun banyak nongkrong di sana. Saya heran itu nongkrong sampai berjam-jam, oke. Jadi nah ini tersesatnya sampai berjam-jam. Kalau dilihat di bahkan merekam lagi kan gitu. Nah, ini kan ya mungkin uji coba, cuman uji cobanya di saat webinar. Kecuali kalau Bapak Ibu akan uji coba silahkan gitu kan. Tapi jangan di channel-channel yang ini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang sudah saya catatkan di sini, sudah dibaca, sudah disimak, maka seharusnya Bapak Ibu akan uji coba apapun di channel yang lain, tapi cobalah di umum gitu. Kalau saya tidak komentari, silahkan. Bapak Ibu akan mau bagaimana silahkan di sana gitu kan. Namun mohon jangan saat bersamaan dengan jadwal webinar kita gitu. Kalau bersamaan takutnya itu tadi menyesatkan peserta yang lain gitu. Harusnya mereka masuk ke room yang betul atau tidak. Ini tentang channel di webinar Bapak Ibu. Silakan untuk materi dari mulai yang MEC, Microsoft Educator Center tadi, ini terkait dengan tugas
1 Bapak Ibu. Tugas 1 itu semuanya tentang Microsoft Educator Center. Jadi ada minimal 2 kursus yang dikerjakan, terus kita nanti tunjukkan untuk itu, terus kemudian redeem code dan transkripnya. Ini semuanya ada di sini semua Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu silakan menyimaknya dari mulai apa itu MEC, barangkali tadi di webinar yang pagi tadi kurang mantap, kurang menyimak karena sinyal bisa lihat rekamannya. Kalau mau mau per bagian, tidak lama menyimak di sana, maka Bapak Ibu bisa menyimaknya di sini. Itu apa itu MEC, terus nanti yang kedua tentang bagaimana menerjemahkan bahasa di MEC, terus yang ketiga dan seterusnya. Termasuk bagaimana yang terakhir itu bagaimana mengecek dan mengunduh dibutuhkan saat Bapak Ibu mendapatkan transkrip itu untuk dikumpulkan sebagai bukti penugasan yang tugas 1 itu. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi silakan nanti dieksplorasi. Kalau kira-kira ada kebingungan, mohon Bapak Ibu kenapa kami dari awal menekankan bahwa mohon tidak japri ke saya atau Bu Nur Hamdiah. Bukan apa jelas selama pelatihan ini jabrian dari tidak hanya peserta, dari trainer-trainer yang lain, kita juga tergabung di trainer yang lain itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kadangkala terlewatkan gitu. Nah, daripada terlewatkan Bapak Ibu silahkan lebih fokus ketika Bapak Ibu komentarnya di sini. Bapak Ibu bingung bagaimana bergabung di MEC, ya komentarnya di sini. Berarti Bapak Ibu sudah menyimak, terus bingung, tanyanya di sini, klik balas. Terus Bapak Ibu bingung bagaimana meredeem code, maka Bapak Ibu bisa simak dulu di sini, diskusinya di sini, klik balas, ketikkan di sana. Dan seterusnya Bapak Ibu, oke? Oke. Jadi kadangkala kalau hanya mohon maaf gitu ya, kalau hanya sekedar terima informasi-informasi seperti ini tidak bersifat pertanyaan, itu biasanya tidak sejemput itu. Saya kan lebih suka ketika ada pertanyaan gitu, seperti Pak Eko itu kan, banyak bertanya, saya pasti jawab gitu. Jadi kadang-kala kalau hanya bukan pertanyaan itu biasanya saya biarkan, paling banter saya kasih jempol gitu kan. Kalau terpantau di saya, kalau enggak ya karena bukan pertanyaan kan tidak perlu dibalas kan gitu. Prinsipnya seperti itu. Oke, berikutnya ini tentang materi. Terus untuk panduan juga sudah jelas. Lalu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membutuhkan rekaman dari webinar atau coaching klinik dan seterusnya, sifatnya kan rekaman, bukan tutorial, bukan materi sebetulnya. Maka Bapak Ibu bisa akses di channel yang kelima, yaitu rekaman webinar Bapak Ibu. Seperti ini. Silakan bisa disimak, cari informasi yang sekiranya memang terlewatkan pada saat-saat mengikuti webinar, ada loss sinyal atau sinyalnya naik turun, saat itu hanya dengar suara tapi layarnya tidak nampak gitu dan seterusnya, maka nah ini ada yang buka lagi webinar 1, rapat lagi. Nanti tersesat lagi ya. Oke. Berikutnya itu tentang rekaman. Terus panduan penugasan itu memang saya berikan untuk yang pra pelatihan karena kita belum webinar. Kita belum mulai webinar saat itu kan. Nah, terus uji coba webinar sudah. Terus nanti ada tugas 1, 2, 3 mungkin tidak saya berikan spesifik panduannya. Nanti saya perdalam lewat coaching klinik seperti ini. Saya menjelaskan bagaimana mengerjakan penugasan, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab setelahnya. Oke, terima kasih sudah sadar ya, tidak tersesat lagi. Sudah tidak ada yang 2 di sini. Begitu, jadi panduan penugasan itu ya tutorial bagaimana khusus mengerjakan tugas. Untuk tugas 1, 2, 3 nanti mungkin tidak saya berikan panduan secara khusus seperti ini, tapi dalam bentuk coaching klinik. Ini pun nanti saya rekam kan, nanti Bapak Ibu bisa melihat rekamannya di rekaman webinar, tapi coaching klinik, tapi di dalamnya isinya adalah sebetulnya panduan penugasan. Terus berikutnya adalah panduan penugasan, mohon maaf, di bawahnya 06B itu penugasan. Jadi semua tugas nanti akan diposting di situ Bapak Ibu.
Oke, jadi mengaksesnya kan mudah. Jadi ketika Bapak Ibu akan mencari tugas, tugasnya di mana? Nilainya kan di mana? Ya Bapak Ibu kembali ke penugasan lagi. Itu cara pertama, nanti walaupun ada cara yang kedua. Karena banyak dari kemarin yang bertanya, saya lihat poinnya bagaimana dan seterusnya. Memang saya belum jawab di situ karena ketika saya jawab nanti banyak faktor, banyak yang harus dikonfirmasi. Satu, apakah sudah mengerjakan? Iya, sudah. Apakah sudah mengerjakannya betul, mengumpulkannya betul? Dua. Terus ketiga, apakah sudah saya koreksi? Bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Nah, itu kan banyak faktor yang perlu dikonfirmasi. Maka ada yang bertanya, saya lihat poinnya bagaimana? Nah, itu memang belum saya jawab. Rencananya memang di coaching klinik, nanti saya tunjuk bagaimana yang seperti itu. Itu penugasan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semua posting tugas semuanya akan diawali dengan ucapan selamat datang, tata cara penggunaan. Nah, ini sudah mulai posting tugas 1 pra pelatihan. Dilihat dari jamnya kan kelihatan ya, harinya. Nah, ini tugas 1, tugas 2, tugas 3 sampai tugas 4. 1 2 3 4. Iya, betul kalau tidak salah. Kalau tidak termasuk rubrik penilaiannya. Oke, terus kalau Bapak Ibu sudah merasa mengerjakan, itu tidak perlu menanyakan, tidak perlu konfirmasi ke saya, Pak, saya sudah begini, sudah betul apa tidak? Pak, saya sudah begini bagaimana? Pak, ini sudah begini bagaimana? Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tunggu saja rilis video feedback penugasan. Saya akan ngoreksi, daripada saya ngoreksinya itu saya menuliskan feedback, saya ketikkan itu terlalu lama. Lebih baik saya sambil ngoreksi, saya sambil bicara seperti ini. Tapi layar saya rekam, saya upload, Bapak Ibu bisa menyimaknya sendiri. Jadi malah lebih enak, lebih nyaman. Di situ kan di awal kan sudah kelihatan. Saya scroll, kalau terlalu cepat scrollnya, Bapak Ibu kan bisa pause dulu. Oh, namanya yang mana? Kan kelihatan nanti giliran dikoreksinya setelahnya siapa. Nah, Bapak Ibu kan bisa bisa apa namanya, bisa lompat-lompat katakanlah sampai pada Bapak Ibu sendiri yang bagian mana kan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sering beberapa menemukan apa namanya, bahkan ada yang tidak saya jawab, Jabri ini bagaimana tugasnya. Kadang di webinar, saya baru mulai webinar, saya lagi persiapan macam-macam, ada yang langsung tanya ini tugas saya gini gini gini, ya saya biarkan gitu. Karena apa? Bukan berarti saya tidak mau menjawab, tetapi itu nanti akan ada masanya. Yang penting Bapak Ibu mengumpulkan, mengerjakan, nanti kan akan dikoreksi. Ketika dikoreksi kan dikembalikan. Ketika dikembalikan maka Bapak Ibu akan dapat notifikasi. Di situ nanti dapat nilainya. Kalau kurang, merasa kurang penilaian saya, dilihat rubrik. Ketika dilihat rubriknya, maka pasti ada sesuatu yang tidak pas katakanlah, maka Bapak Ibu langsung cari feedbacknya. Feedbacknya di channel 06C, feedback penugasan di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari. Dan di sini saya memang hanya sekedar part 1, part 2, part 3. Saya tidak bisa menuliskan part 1 itu siapa saja yang dikoreksi. Part 2 siapa saja yang dikoreksi. Memang tidak bisa Bapak-Bapak. Benarnya ketika dapat seperti ini ya di apa saja di awal-awal. Oke, malah ini oke. Iya, cara menyimak feedback yang efektif kan bisa seperti ini. Di awal di sini. Oke. Nah, di sini. Di sini pasti kan akan saya scroll. Scroll ke bawah. Nah, itu nanti kan Bapak Ibu bisa melihat, oh ini nama saya ini berarti setelahnya ini pasti akan ini, pasti akan ini, pasti akan ini kan gitu. Nah, ketika terlalu cepat ya di pause dulu. Oh, nama saya di sini. Oke, berarti nanti saya akan dikoreksi setelahnya ini, setelahnya ini, setelahnya ini. Ini kan karena dari bawah sampai atas kan gitu. Maka dikira-kira saja nanti di. Oke.
Itu cara navigasi untuk melihat feedback penugasan. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ini untuk pengumuman kelulusan pasti masih kosong karena belum ada apa-apa. Terus laporan kegiatan ini kok nggak muncul ya? Apa belum ditambahkan? Harusnya tadi sudah. Oh, ini apa baru kelas B ya? Oke, ini tampilannya saya coba ganti. Oke, sebentar. Nah, kalau seperti ini nampak semua. Oke. Pengumuman kelulusan pastinya nanti laporan kegiatan Bapak Ibu bisa simak trainer juga laporan ke Microsoft secara langsung real time. Di sini Bapak Ibu juga sebagai peserta Ibu membutuhkan untuk bikin laporan terkait kegiatan itu bisa digunakan juga. Silakan dibuka aja laporan itu real time. Gitu. Jadi saat ini nanti setelah ini kita melakukan coaching klinik pasti update datanya saya masukkan di sana secara otomatis. Bapak Ibu bisa mendapatkannya pihak Microsoft lewat kepanitiaan di Microsoft Innovative Educator juga bisa mendapatkannya. Ini kita menggunakan Sway Bapak Ibu. Okay? Nanti laporannya seperti ini, Sway. Ini materi harusnya hari terakhir kalau nggak salah, tetapi kita rolling hari kedua, insya Allah besok. Nah, seperti ini. Ini jadi nanti Bapak Ibu bisa akses untuk laporannya. Oke, ini link daftar hadirnya di sini. Bisa diklik nanti ada peringatan kayak gini di oke saja. Nanti akan membuka Excel online untuk daftar hadirnya itu. Dan ini valid Bapak Ibu karena rekam jejaknya ada semua. Kemarin sudah saya sampaikan, nggih. Terus ini rekamannya juga saya embed atau saya masukkan di sini juga, tinggal diklik di play. Ini foto-foto kegiatan, screenshot dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan selama kegiatan ini Bapak Ibu bisa screenshot, ya tadi sudah saya sampaikan, screenshot atau foto diri, selfie, belakangnya ada layarnya dan seterusnya, bisa di-share di grup WA, nanti saya ambil semua, nanti saya cantumkan di laporan ini, seperti ini, foto kegiatan di sebuah webinar. Ini kemarin saya ambilkan dari beberapa yang ada di grup WA, entah itu kelas A ataupun kelas B. Ini yang hari pertama tadi rekamannya sudah saya cantumkan juga, daftar hadir juga sudah. Ini foto kegiatan kita tadi beberapa saya ambilkan. Oke, nah ini beberapa nanti kalau ada lagi saya tambahkan bisa gitu. Nah ini on proses untuk besok dan seterusnya saya tinggal tambahkan edit saja, maka real time bisa diakses Bapak Ibu. Oke, itu untuk laporan kegiatan pelatihan. Oke, berikutnya tadi agendanya apa lagi Bapak Ibu? Cara mengerjakan tugas 1. Navigasi kelas tim dulu, ada pertanyaan dulu silakan Bapak Ibu, bertahap nggih. Tapi khusus untuk bagaimana navigasi atau mengakses kelas timnya pelatihan kita nggih, jangan bertanya yang lain dulu. Nanti pertanyaan yang bebas di akhir. Setelah clear untuk yang agenda 1, nanti agenda 2 baru yang terakhir. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau angkat tangan agar saya bisa persilahkan. Kalau tidak ada yang raise hand berarti saya lanjutkan agenda yang kedua. Oke, tidak ada yang mengajukan tangan berarti harapannya jelas semua nggih Bapak Ibu untuk ada silakan. Pak Sanusi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang webinar itu Pak. Apakah semua tugas dari tugas pertama sampai yang terakhir itu adanya di ruang 4 semua Pak? Halo. Untuk penugasan ya. Itu bukan di channel 4 tapi di channel 6B.
Bukan penugasan, maksudnya webinar. Ini channel Maksudnya webinar. Jadi channel apa tadi? Di channel 4 semua Pak untuk 04 webinar. webinar. Yaitu semuanya. Jadi tugas Iya, betul. oh iya. Soalnya gini Pak, tadi pagi itu saya sempat kesulitan masuk itu Pak ya. Nggak tahu karena sinyalnya atau apa itu sempat nggak ketemu ngeblank putih itu. Apa itu Pak kira-kira? Dilihat dari keterangannya. Kalau munculnya setelah klik join nanti munculnya seharusnya kan ketika klik join nanti muncul banyak awalnya kan muncul seperti ini nggih. Ada Iya. 9 kotak ini. Nah, kalau lama nggak muncul seperti ini ya itu karena koneksi berat masuk gitu. Kemudian ini Jadi Pak, bisa apakah kalau lama lebih baik gimana? ada ekses atau Gimana, Pak? imbasnya ketika kita sedang mengikuti acara ini tiba-tiba ada yang miss call dengan video itu Pak. Tadi saya sempat kehilangan apa? Kehilangan sinyal sama sekali Pak, gitu kan. Kehilangan apa tadi, Pak? Kok di tempat saya agak Enggak, tadi pagi itu Pak. mendat Tadi ya? pagi itu. Iya, tadi pagi itu. Kalau iya, iya, iya. Iya, kemudian Oke. di sana Eh ada aplikasi itu katanya apa di sana notifikasinya itu ada gambar telepon begitu Pak. Gambar telepon itu seperti ada iya, apa iya. miss atau apa itu. Akhirnya keluar sendiri itu. Halo. Oke, oke. Iya, iya, ini jaringan tempat saya agak turun ini. Sebentar, saya lepas dulu share kontennya. Suara saya masih terdengar jelas ya, Pak ya? Masih Pak. Jelas. Kameranya saya matikan. Masih. Oke, masih. Iya, tadi ada sempat indikator jaringan saya agak turun. Oke, mungkin ini Pak. Jadi untuk Bapak Ibu, kalau tidak salah tangkap tadi yang saya dengar, itu tiba-tiba ketika Bapak Ibu di room ini, tiba-tiba ada panggilan masuk gitu ya, video. Betul nggih? Oke. Nah, untuk memblok atau menghalangi panggilan itu berarti kan tiba-tiba ada yang membuka rapat itu. Ketika membuka rapat memang bentar ini suara saya masih terdengar jelas nggih? Masih Pak, masih. Terdengar jelas, Pak. Masih. Oke. Oke. Karena tadi bolak-balik ada indikator internet saya jelek, buruk gitu. Khawatirnya terputus-putus. Oke. Saya coba share konten lagi. Sebentar. Oke, sudah. Oke, sudah nampak nggih? Oke, untuk memblok atau menghalangi panggilan video masuk, Bapak Ibu klik menu 3 titik di sini. Bagi yang menggunakan aplikasi diinstal di laptop, Bapak Ibu bisa klik menu 3 titik, terus di bawah di sini matikan video masuk. Itu nanti akan ketika ada panggilan video masuk Teams, kalau ada teman Bapak Ibu beserta salah masuk tadi, salah room atau membuka rapat, itu nanti tidak akan memanggil Bapak Ibu gitu. Panggil terus diterima telepon itu berarti Bapak Ibu room yang di sini ditinggalkan. Ditinggalkan dalam artian nanti di sini ada keterangan, contohnya Pak Sanusi, sekarang di sini, terus ada telepon masuk, video masuk, karena ada yang membuka rapat baru. Itu otomatis karena membuka rapatnya itu di channel, salah satu channel kelas kita, maka semua anggota kelas kita itu akan terpanggil semua. Nah, ketika itu diterima, maka Bapak, Ibu itu akan pindah ke room yang memanggil itu. Nanti di sini, room yang di sini ditulisannya ditahan gitu. Artinya Bapak Ibu sedang menahan panggilan room kita sekarang, menahan itu maksudnya hold gitu ya, menahan. Seperti telepon itu kita menerima telepon lain kan yang satunya ditahan, kasih musik biasanya kan gitu oleh operator.
Nah, kita menerima panggilan yang lain. Lah, kita masuk ke sana gitu. Nanti kalau di sana terlalu lama gitu kan, ya di sini akan ditahan terus gitu. Jadi bisa menerima panggilan ke banyak room. Makanya tadi saya perhatikan ini satu orang bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana. Itu karena itu saya telusuri di sini ditahan, sini ditahan. Lah ujungnya di mana gitu. Nah, maka ketika saya coba masuk lagi, saya dalam tanda kutip gitu ya, bengok-bengok gitu kan. Ibu, Bapak ini tolong ditutup ini begini-begini gitu. Jadi tiba-tiba saya masuk. Karena kadangkala ketika saya masuk di rapat-rapat yang Bapak Ibu selenggarakan itu yang dibuka itu kadangkala saya tidak bisa menutupnya gitu. Karena harus yang bersangkutan yang membuka, yang menyelenggarakan seperti ini. Begitu Pak Sanusi, sudah Iya terjawab? Pak, ini juga mungkin untuk teman-teman yang lain juga Pak. Ya meskipun telepon kita nggak diterima itu ternyata aksesnya itu kita jadi ini Pak, jadi error gitu Pak. Kayak pengalaman tadi pagi itu saya kejadiannya seperti Iya, itu. betul. Gitu Pak. Jadi Karena mungkin terlalu banyak. akan lebih baik kalau iya seperti itu. Iya Jadi betul. Karena meskipun terlalu tidak kita banyak. terima error. Betul, karena terlalu banyak ada panggilan jadinya perangkatnya jadi bisa ngehang gitu karena Iya Pak. banyak lalu lintas data yang terpanggil gitu. Oke, ya itu memang apa namanya seharusnya sudah dengan sendirinya itu ketika saya berikan informasi tentang roomnya di sini dan seterusnya itu Bapak Ibu harusnya itu tidak klik rapat sendiri gitu, rapat sekarang gitu. Nah, kalau Bapak Ibu klik rapat sekarang, ya itu tadi konsekuensinya memanggil semua gitu. Dan ini jujur baru saya dapatkan di pelatihan kelas kita ini. Sebelum-sebelumnya saya bikin roomnya seperti ini lancar-lancar saja gitu. Tidak akan membuka rapat banyak-banyak seperti itu. Otomatis ketika masuk kelas langsung masuk webinar, oh ini. Karena informasinya kan jelas, coaching klinik, pendampingan, pelatihan gitu. Oh berarti ini, maka saya gabung kan gitu. Ini webinar series bukan satu. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana Bapak Ibu itu membaca gitu kan, membaca informasi. Jadi jangan hanya sekedar oh di sini ada gabung, klik gabung, klik gabung ya itu nanti akan tersesat sendiri dan menyesatkan orang lain. Masalahnya itu sih bahasa saya itu tadi menyesatkan orang lain karena menarik orang lain untuk ke sana kan gitu. Maka Bapak Ibu perhatikan karena di sini kan sudah urut sebetulnya. Nggih. Saya jadikan satu biar urut di sini webinar seri 1 tadi, nanti coaching klinik 1, nanti di bawahnya ini nanti saya posting lagi room untuk besok. Ini nanti setelah ini kan saya tutup. Ini tadi pagi sebenarnya sudah saya tutup. Ketika saya tutup kan menjadi abu-abu seperti ini dibatalkan. Harusnya ini sudah tertutup. Tapi karena tadi itu masih ada yang nah ini kan ada yang tersesat lagi. Nah ini Bu Priyanti Pratiwi. Ini saya juga heran, nggak tahu kok bisa seperti itu gitu. Padahal sudah jelas di sini kan gitu. Begitu nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu apa namanya saling apa namanya mulai dari sekarang untuk peduli dengan masing-masing dirinya sendiri. Ketika masing-masing peduli dengan dirinya sendiri, menempatkan posisi yang sudah betul, otomatis akan membantu orang lain seperti itu. Nah, kalau ini sudah terus-menerus seperti ini, ya dalam tanda kutip nanti ini kalau saya akan ngurus ini terus, ya tidak akan selesai gitu. Nanti jadi saya memperingati ini, mengedukasi seperti ini dan seterusnya. Ya nanti ini seleksi alam gitu. Kalau bahasa kami seperti itu seleksi alam. Makanya di dalam pelatihan online, apalagi dalam tanda kutip, ini semua kan gratis ya Bapak Ibu ya. Maka di awal pendaftarannya seperti itu. Terus kita sortir lagi masuk ke grup WA gitu kan. Dalam tanda kutip bukan berarti kita kejam atau galak atau apa gitu nggih Bapak Ibu. Tetapi ya dalam tanda kutip bahasa saya ya salah siapa ketika mendaftar tidak lengkap nomor WA-nya kan gitu. Kan seperti itu. Artinya informasi digital itu menjadi penting gitu. Ketika kita mengisi informasi apapun yakinkan betul kan gitu. Apalagi sudah ada peringatan di atas. Isikan dengan benar kan gitu. Jangan terburu-buru, ngapain buru-buru kan gitu. Yakinkan betul. Literasi, lagi-lagi literasi Bapak Ibu gitu nggih. Nah, kita sudah coba edukasi itu per tahap demi tahap.
kita sudah masukkan ada seleksi 1, seleksi 2 dan seterusnya. Nah, sekarang lancarnya itu ya menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu. Gitu nggih, Pak Sanusi. Jadi harapannya nanti teman-teman saling mengingatkan gitu nggih, nanti biar tercipta kondisi pelatihan yang lebih bagus gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Sanusi, dipersilakan. Oke, cukup kelihatannya. Cukup. Oke. Oke, raise hand-nya atau acung tangannya bisa diturunkan lagi. Capek Bapak nggih kalau terus-terusan. Oke, berikutnya Pak Fendi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Perkenalkan Fendi. saya Fendi dari Cilacap, sekalian kenalan ya Pak. Oh nggih, Cilacap. Istri juga Cilacap saya. Oh iya, sama. Begini Pak, tadi baru saja saya buka di penugasan, di saluran penugasan itu, ini sambil saya lihat nih Pak. Di saluran penugasan itu kita diwajibkan untuk ngirim tugas 1 ini Pak. Mengirimkan pelatihan kerjakan minimal 2 kursus pada MEC. Lah ini kita mengerjakannya ini sendiri atau nunggu dipandu atau bagaimana Pak? Atau kita bebas pilih karena kan ini saya tadi sempat lihat banyak sekali. Nah ini kita 2 itu bebas atau mungkin dipandu, oh yang ini seperti itu Pak? Oke, sudah tertangkap pertanyaannya. Oh iya. Oke, terima kasih. Untuk tugas 1, oke, berarti ini memang jaringan saya naik turun Bapak Ibu, mohon maaf, oke. Oke, sebentar. Tugas 1. Berarti saya buka di penugasan, Bapak Ibu bisa lewat sini, ya, karena saya postnya di penugasan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, lihat tugas. Atau Bapak Ibu kalau akan mengakses lewat tab general atau umum, bisa Bapak Ibu klik umum. Nanti Bapak Ibu bisa masuk di tab atas ini tugas, bisa. Di sebelah kanannya juga Bapak Ibu bisa mengakses tab nilai atau daftar nilai yang didapatkan nantinya. Jadi semua itu nanti Bapak Ibu semua tugas nanti nilainya masuk di sana. Di tab nilai ini memang saya jelaskan karena sebetulnya ini menjadi materi di Microsoft Teams hari pertama. Jadi tugas hari pertama itu kan setelah webinar. Seharusnya Teams ini sudah, kenapa yang akses klik tugas, nanti tugas Bapak Ibu nanti kan di situ ada juga muncul di situ, ada tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Ini kelihatannya koneksi saya kok berat ini. Sebentar Bapak Ibu. Oke, yang jelas nanti di sini akan tampil nggih. Di sini. Kemudian yang ketiga akses tugas adalah Bapak Ibu ke menu yang di bawah ke sebelah kiri ini. Tugas, bawahnya tim, nanti di situ buka daftar tugas. Jadi 3 cara Bapak Ibu untuk mengakses tugas yang diberikan lewat kelas Teams gitu. Nah, coba kalau bayangkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini hanya mengandalkan dari grup WA gitu kan, akan seberapa riwehnya Bapak Ibu akan naik turun scroll sana scroll sini kan gitu nggih. Oke, kalau dalam berapa jam sudah
ratusan chat WA. Biasanya kalau sudah banyak Bapak Ibu, belum masuk buka langsung clear chat. Nah itu Bapak Ibu. Oke. Karena Bapak Ibu sudah terbiasa bosan dengan grup-grup WA yang seperti itu. Oke, penugasan. Oh ya pantas Bapak Ibu, koneksi saya di bawah 2 Mbps. Atau mungkin begini, biar lancar Bapak Ibu, saya mohon izin 5 menit untuk saya restart modemnya, nanti saya masuk lagi di room ini. Bagaimana Bapak Ibu, biar lancar ya? Tidak sampai Pak. 2 Mbps soalnya. Kami tunggu Pak. Apa-apa nggih? Ya, 5 Pak. menit. Oke. Silakan. Iya. Silakan nanti bisa ngobrol dulu, boleh nanti saya masuk lagi. Mohon maaf ini, tadi saya cek segitu nanti malah repot. Saya tinggalkan dulu sebentar Bapak Ibu. Oke. Salah satu bisa konfirmasi suara dengan layar saya sudah nampak, Ibu? Sudah, jelas. Sudah, Pak.
Sudah jelas, Oke. Mas. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah terkonfirmasi. Harapannya sudah normal ya. Tadi saya restart. Oke, mohon maaf saya matikan dulu semuanya. Oke, tadi Pak Fendi ya terkaitnya tugas. Seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa nanti mengaksesnya lewat tadi yang umum, lalu tugas. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat tapi mungkin sedikit berbeda karena di sini kan saya sebagai guru atau sebagai owner atau pemilik kelas gitu nggih, Bapak Ibu peserta atau siswa nantinya gitu kan. Sini yang penting nanti ada 2 seperti ini tugasnya. Lalu Bapak Ibu bisa lewat tugas di sini. Nanti ya ini yang ditugaskan seperti apa gitu nggih, sama seperti ini ada daftarnya. Terus di bawahnya ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tugasnya sudah dikembalikan maka munculnya di sini. Di bagian dikembalikan gitu. Nah ini kalau di saya ini belum ada tugas yang dinilai, iya. Karena bukan berarti belum ada yang dinilai, masih dalam proses penilaian gitu. Karena tugasnya masih berjalan. Jatuh temponya tanggal 18. Nanti ketika sudah melebihi tanggal 18, melebihi pukul ini, otomatis tugas di sisi saya sebagai guru, sebagai trainer itu nanti dia akan turun di sini. Kalau Bapak Ibu ketika sudah dinilai maka akan turun di sini dikembalikan. Berarti tugasnya Bapak Ibu turun di sini. Tugas pelatihan, tugas 1, tugas 2 ketika dinilai turun di sini. Ketika nanti Bapak ngerjakan ini turun lagi nih. Ketika Bapak itu ngerjakan lagi, ngumpulkan lagi, maka di sini hilang lagi di sini. Jadi 3 menu ini untuk itu Bapak Ibu. Nah ini menu di draft kayaknya kalau di siswa atau peserta tidak ada, ini hanya untuk di guru kalau tidak salah ingat Bapak Ibu. Gitu nggih? Lalu kembali ke timnya, katakanlah di penugasan tadi, Bapak Ibu bisa juga akses lewat lihat tugas di sini, tugas 1 diklik lagi, jadi lewat sini klik lihat tugas lagi. Kalau ini dari sisi guru. Nanti saya coba masuk dari sisi siswanya. Oke, sebentar. Nanti akan sedikit berbeda. Mana tadi? Oke, ini di sisi guru seperti yang di video back gitu. Nah ini di sisi peserta siswanya nanti tampilannya akan seperti ini nggih, sama kan? Nanti Suaranya tidak putus, Pak. Putus. Nggih. Suaranya hilang. Mohon maaf Pak, untuk suaranya hilang apa ya Pak ya? Mungkin ya kendala tombol sinyal. kumpulkan gitu atau hand in atau turn in sini. Oke, tadi yang ditanyakan utama apa Pak? Oke, sudah. Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak.
Oke. Oke, maaf Bapak Ibu, tadi mungkin terpental dari room. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sudah terdengar? Apa masih putus-putus? Sudah. Sudah. Sudah terdengar. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, kadangkala memang seperti itu. Oke. Tapi ini mohon maaf nanti kalau terjadi lagi karena memang kelihatannya memang naik turun. Oke, saya ulangi. Jadi intinya untuk yang tugas 1 Bapak Ibu bisa mengerjakan kursusnya itu minimal 2, bebas Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Walaupun di video panduan mengerjakan kursus itu kan kami sarankan menggunakan yang kursus itu. Itu sebenarnya saya pilihkan yang mudah Bapak Ibu, yang mudah, yang awal Bapak Ibu menguasai tentang Office 365 lewat yang Teacher Academy itu. Yang di video panduan ada itu Bapak Ibu. Itu jumlah seluruh kan 13, Bapak Ibu cukup mengerjakan yang 2. Pertama saja cukup, yang 1, 2 itu. Itu mudah Bapak Ibu. Dan 2 kursus pertama itu soalnya hanya 10. Kalau yang lain kan bisa ada yang 15, ada yang 20 gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau tanyakan tadi apakah bebas, cuman kemarin di video tutorial memang saya sarankan menggunakan yang Teacher Academy, Office 365 Teacher Academy itu. Gitu. Sudah menjawab Pak Fendi? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Berikutnya Pak Sugiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Oke. Untuk terkait dengan aplikasi tim, apa ada backdrop apa enggak ya Pak ya, yang biar kita itu pada saat live kamera itu backdropnya digital gitu, tidak yang bawaan dari tempat kita berada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengubah settingan bahasa tadi saya masih mencari-cari untuk yang di kelas B itu merubah dari Inggris ke Indonesia itu belum saya temukan loh Pak. Barangkali bisa dipandu dari situ. Terima kasih, 2 saja. Oke, terima kasih. Backdrop atau Oke, Pak Sugiman bisa lihat kamera wajah saya? Ya, bisa, jelas. Oke, belakang layar saya itu lingkungan saya atau backdrop yang dimaksud? Backdrop ya, warna kuning MIE. Ya, betul. Inikah yang dimaksud? Nggih, Pak. Oke. Jadi di Microsoft Teams Bapak Ibu bisa mengganti background seperti ini. Sudah menjawab? Pak Sugiman? Nggih. Langkah-langkahnya bagaimana ya, Pak? Oh, langkah-langkahnya. Oke. Iya. Sebentar. Saya matikan dulu. Karena saya harus share konten. Share konten berarti saya harus khawatir ngedrop lagi sinyalnya. Oke, langkahnya ini hanya bisa dilakukan menggunakan aplikasi desktop Bapak Ibu. Oke. Aplikasi desktop. Aplikasi yang diinstal di laptop. Kalau Bapak Ibu menggunakan browser atau menggunakan HP bisa, tapi HP yang agak kekinian sekali kalau tidak salah. Saya Android saya kurang paham, tapi yang saya tahu itu untuk Apple iPhone itu yang terkini sudah bisa menggunakan backdrop atau background-nya diganti. Ini hanya bisa menggunakan aplikasi desktop, browser tidak bisa. Maka ketika Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi desktop, caranya klik menu 3 titik, terus di sini ada menu namanya terapkan efek latar belakang. Kalau menunya bahasa Indonesia, karena saya memang saat ini menyesuaikan permintaan Bapak Ibu di survei dulu, katanya untuk video awal itu pakai bahasa Inggris, pengennya pakai bahasa Indonesia, jadi saya rubah semuanya dalam bahasa Indonesia. Oke, ini terapkan efek latar belakang, diklik. Nanti di sini ada Bapak Ibu bisa
yang disediakan di sini dari Microsoft template gitu ya. Bawaannya ada atau hanya diburamkan juga bisa gitu nggih. Kalau saya ini tanpa, maka di belakang saya ini ruangan saya ini di belakang Bapak Ibu kelihatan nggih? Oke. Lalu kalau saya buramkan, maka di belakangnya itu menjadi buram. Saya terapkan dulu. Nah, buram di belakangnya. Gitu nggih. Jadi mungkin ada tampilan apa di belakang itu nggak akan kelihatan. Atau background yang bawaannya di sana. Nanti saya klik terapkan. Bawaannya Teams. Nah itu. Oke. Atau saya menambah background sendiri seperti ini. Ini kan background saya tambahkan. Caranya menambahkan di sini tambah baru dulu. Nanti saya akan ambil background apa? Bentuknya file gambar. Gitu diklik, dibuka seperti file biasa seperti ini. Nanti akan munculnya di paling bawah di sini. Saya contohkan ini filenya sudah, nanti tinggal diklik saja kan tercentang. Ini centang itu. Maka tinggal saya pratinjo berarti saya melihat diri saya sendiri dulu sebelum saya share. Oh mungkin posisinya gitu kan, tulisannya tertutup atau apa, nanti saya edit lagi gambarnya. Baru nanti kalau sudah saya terapkan dan aktifkan video, nanti baru muncul di Bapak Ibu peserta yang lain seperti itu. Dan ini ada persyaratan yang lain selain menggunakan aplikasi yang diinstal di desktop, itu juga Bapak Ibu memerlukan generasi prosesor yang sudah mendukung instruction set untuk AVX1 sama AVX2. Kalau belum itu biasanya bahkan menu tadi, ini saya sembunyikan, maksudnya saya menyembunyikan ini. Menu untuk terapkan efek latar belakang ini tidak aktif, bahkan tidak muncul, tidak ada gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi desktop, menu 3 titik, di sini kok ada terapkan efek latar belakang, berarti laptop Bapak Ibu support atau mendukung untuk mengganti background. Tetapi kalau di sini tidak keluar menunya, ya paling kita asumsikan, kita simpulkan laptop Bapak Ibu belum mendukung untuk menu atau efek latar belakang tadi karena generasi prosesornya, teknologi di dalam prosesor itu belum mendukung untuk itu, yaitu namanya AVX1 sama AVX2. Begitu Pak Sugiman? Sudah menjawab? Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan mungkin bisa dipraktekkan kalau memang menggunakan laptop saat ini. Begitu. Settingan bahasa, Pak. Oh iya, setting bahasa di MEC nggih. Setting bahasa di MEC, Bapak Ibu. Oke. Oh ini bukan, sebentar. Oke, saya ke sini juga bisa. education.microsoft.com nggih. Oke, setiap membuka education.microsoft.com pasti bahasa Inggris kan gitu. Nanti bisa sign in dulu atau belakangan boleh, enggak masalah. Caranya untuk yang lebih mudah, Bapak Ibu menggunakan yang Chrome atau Microsoft Edge. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Edge. Itu Bapak Ibu tinggal klik kanan, di video tutorial sebenarnya ada itu. Diklik kanan, di sini klik terjemahkan ke bahasa apa di sini. Kalau belum bahasa Indonesia diklik saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kan berubah jadi apa di sini nggak apa-apa, biarkan. Ini kebetulan saya sudah pernah menggunakan, jadi di sini bahasanya bahasa Indonesia. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua di pojok kanan di sini, ini kan pengetikan alamat webnya kan di sini nggih, education. Nah ini geser ke kanan, di ujung alamat web browser itu ada ini Bapak Ibu. Nah ini tombol seperti ini. Share kontennya nggak kelihatan apa ya Pak? Oh nggak kelihatan. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Sama Pak. Dari tadi nggak ada share kontennya Pak. Oh sama saja. Yang lain, oke. Dari tadi nggak ada gambarnya. Oke, berarti koneksi di saya kalau sebagian besar. Saya ulangi lagi share konten. Saya kira saya aja yang nggak ada. Oke. Bisa diinterupsi komentar nggak apa-apa. Ini sudah, ini sekarang sudah terlihat. Oke, nanti begitu nggih.
Kalau tampilan layar atau suara saya bagaimana bisa diinterupsi, nanti tinggal konfirmasi yang lain. Kalau yang lain, oh ada, berarti perangkat Bapak, Ibu yang interupsi tadi. Gitu, oke? Oke, kembali ke sini untuk bahasa Bapak Ibu menggunakan Microsoft Edge atau Chrome, tinggal klik kanan. Di sini nanti ada terjemahkan ke Indonesia. Di situ ada menu. Ini ada suara lain. Bentar Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah. Oke. Di sini klik kanan, tinggal diterjemahkan ke Indonesia. Atau bahasa yang lain nggak apa-apa, diklik saja dulu. Nanti di sini ada proses menerjemahkan bentar. Oke. Nah, di sini tadi proses menerjemahkan. Nah, di sini menjadi biru. Nanti Bapak Ibu, kalau di sini menjadi bahasa aneh apa-apa, itu enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti klik pilih bahasanya di sini. Diklik. Kelihatan kontennya Pak. Nggak kelihatan. Yang lain bagaimana? Terlihat Pak. Yang lain terlihat, berarti Bapak tadi yang Terlihat koneksinya. kok, jelas. Cek. Oke. Terlihat. Oke, terima kasih. Oh, Kalau sudah terlihat yang lain berarti di perangkat Bapak tadi yang interupsi, nggak apa-apa. Silakan dikondisikan. Nanti ada rekamannya, Pak. Oke, nanti di sini Bapak Ibu tinggal diklik, lalu di sini nanti ada menu bahasanya. Nanti tinggal dipilih mau bahasa yang mana. Kalau Bapak Ibu belum pernah menerjemahkan, mungkin bahasa Indonesia tidak di atas, dicari di kelompok yang depan hurufnya I. Kalau di I tidak ada, biasanya pakai B, bahasa Indonesia gitu. Jadi dicari antara dua alternatif itu, bahasa Indonesia atau Indonesia saja. Kebetulan kalau di Microsoft Edge Indonesia saja diklik, nanti tinggal diterjemahkan di sini selesai. Kembalikan ke awal, maka di sini tampilkan asli. Ini cara pertama tadi klik kanan terjemahkan. Cara kedua langsung di sini klik, di sini muncul terjemahkan. Diganti dulu bahasanya. Contohnya saya mau pakai bahasa Arab, terjemahkan. Sedang menerjemahkan jadi bahasa Arab. Terus kembali ke bahasa Indonesia, maka di sini pilih lagi bahasa Indonesia atau tampilkan ke asli dulu karena di sini kan bahasa Arab, nggih. Tampilkan yang asli berarti bahasa Inggris. Bahasa Inggris, nggih. Oke, lalu kita klik bahasa Indonesia, di sini Indonesia terjemahkan. Menerjemahkan jadi bahasa Indonesia. Nanti hampir semuanya berbahasa Indonesia. Cuman kalau yang di dalam video tidak mesti, karena itu kan rekaman. Jadi aslinya ya rekamannya dalam bahasa Inggris. Seperti itu, sudah menjawab Pak Sugiman? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sami-sami Pak Sugiman. Oke, ada dua penanya lagi. Silakan Pak Sugino. Pak Sugino akan bertanya atau tidak? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Mas Tri, Pak Tri. Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan di sini yang pertama, saya pada saat masuk mulai ikut webinar sempat kesasar itu membuat rapat sendiri. Apakah kalau kesasar seperti itu perlu ada tindakan untuk dihapus itu di dalam konten rapat itu apa enggak? Nanti saya akan lihat lagi. Yang kedua, pada saat saya sedang mengikuti rapat, saya misalnya membuka aplikasi tim di perangkat yang lain, apakah mengganggu apa tidak ya Pak Tri? Itu. Dan untuk tugas yang satu tadi, untuk yang webinar tadi pagi, saya sempat tidak monitor. Itu saya sempat tidak lihat, jadi sempat tidak mengikuti itu. Mohon maaf Pak Tri, karena saya mungkin kurang teliti kepada untuk mematuhi jadwalnya. Mohon maaf itu Pak Tri. Dan untuk yang tadi yang sudah dijelaskan, untuk pengalihan bahasa pada tugas yang pertama yang masuk pada link tersebut,
Tadi saya cari-cari kok tampilannya beda, nggih, tidak ada tampilan apa yang disampaikan oleh Pak Tri loh. Begitu Pak Tri, dari ada pertanyaan saya, kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jika Bapak Ibu tersesat, itu sebenarnya mudah mengenalinya Bapak Ibu. Kita kan biasakan sesuai jadwal. Jadi kita jam 9 insya Allah kita mulai gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk kok jam 9 lebih, masuk ke room kok tidak ada apa-apa, tidak ada yang ditampilkan, tidak ada suara saya atau suaranya Bu Nur Kamtia, hanya teman-teman yang lain pada nongkrong, tidak ada apa-apa. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu kesasar. Langsung klik saja tombol tinggalkan. Nanti langsung cari room yang betul. Gitu. Tandanya seperti itu. Gitu nggih. Kalau sudah terlambat melebihi jam 9. Karena kita jadwalkan kan setiap jam 9 sampai 11.30. Pokoknya kalau sudah jam 9 lebih, maksimal biasanya kita 9 lebih 5, 9, 10 itu sudah sangat terlambat sekali kalau online. Gitu. 1 menit saja terlambat itu biasanya sudah Bapak Ibu sudah ini gimana ini kok nggak mulai-mulai ini mesti begitu. Oke, makanya kita hitungannya kadang-kadang detik gitu kan. Lek ya seperti kita siaran lah ya, itu seperti itu prinsip. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah jam 9 lebih kok masuk room kok tidak ada apa-apa, Bapak Ibu harus bertanya-tanya. Gitu, bertanya-tanyanya, loh kok ini nggak ada apa-apa dan seterusnya. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan di awal. Ini contohnya. Ini tadi masih, oh ini sudah kayaknya udah sadar tadi. Ini Bu AP tadi di sini. Sudah sekian lama di situ nongkrong gitu kan. Nah itu mungkin karena tadi kesasar dan tidak sadar gitu nggih. Jadi memastikannya hanya seperti itu saja. Jadi kalau sebelum waktunya, katakanlah saya jadwalkan jam 15.30 atau 9 mulainya. Kalau sebelumnya masuk, pasti saya tampilkan background seperti ini. Di situ apa gitu. Kalau tidak menampilkan background, biasanya ada suara musik gitu. Selama koneksi saya lancar, mesti terdengar. Selama saya lancar, Bapak Ibu lancar, maka terdengar dan terlihat gitu. Ada countdown-nya atau hitung mundur menitnya itu. Nah itu berarti Bapak Ibu, oh saya udah pada room yang betul. Tapi kalau tidak, jam 9 kurang kok ini nggak ada apa-apa dan seterusnya. Ya sempat bertanya-tanya gitu kan. Bisa japri yang lain atau chat di room di situ, menyapa yang lain, benar apa enggak kan. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Okay? Oke, berikutnya tentang tampilan tadi. Untuk mana tadi sebentar. Oke, ini kok beda karena saya menggunakan Microsoft Edge. Microsoft Edge itu tampilannya kan seperti ini. Ya ada Microsoft-nya di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan ini kan di bawah ini Microsoft Edge, ini Microsoft Edge yang biru ini simbolnya seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome yang mirip itu antara Microsoft Edge sama Chrome. Maka di panduan video tentang bagaimana merubah bahasa itu saya tunjukkan di awal. Rekomendasinya kalau tidak Microsoft Edge ya Chrome, itu yang paling mudah. Nah mungkin Bapak Ibu menggunakan Chrome yang Google seperti ini, begitu nggih? Nah, tampilannya ya pasti sedikit beda tapi prinsipnya sama. Seperti ini dibuka, tampilannya kan sedikit sama. Kalau kita klik kanan, kalau yang Chrome di sini nanti ada translate to Indonesia karena di sini Chrome saya masih berbahasa Inggris. Gitu. Kalau yang Microsoft Edge di sini sebentar, yang ini memang Microsoft Edge-nya sudah saya tampilkan dalam bentuk menu-menunya berbahasa Indonesia. Maka klik kanan di sini terjemahkan ke Indonesia. Kalau yang mana tadi Google Chrome ini memang Chrome-nya saya masih berbahasa Inggris, menu-menunya bahasa Inggris semua di sini. Maka di sini klik kanan menjadi translate to, itu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini ketika saya klik terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka di sini berubah jadi bahasa Indonesia sudah. Gitu. Kalau di sini cara pertama, cara kedua sama, hampir sama seperti yang tadi. Bapak Ibu di pojokan
penulisan web di sini kan ada gambar. Nah ini disorot, ada icon. Bentar saya geser. Ada icon yang ini yang kecil di samping kirinya tanda bintang. Ini bisa Bapak Ibu klik. Nah di sini terjemahkan. Di sini bahasanya belum ada bahasa Indonesia. Bapak Ibu klik menu 3 titik. Di sini choose another language atau yang pertama di sini. Pilih bahasa yang lain, diklik. Nah kan akhirnya sama seperti tadi. Ada bahasanya. Nanti Bapak Ibu bisa cari bahasa Indonesianya di mana. Indonesian. Nah harusnya di sini. Oke. Klik Indonesian, maka di sini Indonesian. Klik dan, maka nanti muncul di sini. Kalau pakai Google ada 2, kembali ke bahasa Inggris, klik kembali ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Prinsipnya sama, di klik kanan ada, di pojok sini ada. Tampilannya ya pasti beda karena satu Google, satu Microsoft. Klik kanannya ada, di sini ada juga, cuman tampilannya sedikit berbeda. Begitu? Nah, tidak direkomendasikan menggunakan Mozilla. Saya ada Mozilla. Ini Mozilla. Kalau Mozilla, klik kanannya atau di sini, saya pernah coba, itu tidak ada. Jadi susah mencarinya. Education.microsoft. Nah, di sini ini kan sama tampilan MEC-nya. Klik kanan. Nah, di sini klik kanan udah ada terjemahan bahasa tadi. Di sini juga nggak ada ini Mozilla. Kan bingung, daripada bingung. Ada sebenarnya cuman letak macam-macam ke dalam. Nah, itu kan lebih sulit. Maka saya tidak rekomendasikan menggunakan Mozilla. Mozilla yang gambarnya seperti ini. Kalau ini Google Chrome, kalau ini Microsoft Edge. Begitu, Pak? Sudah bisa ditangkap penjelasannya, Pak Sugino? Halo, mikrofonnya malah mati, Pak. Mikrofonnya di-on dulu. Ini tadi aku sudah masuk di menu Educator Center, sudah tak klik kanan, tapi malah munculnya, padahal ini bahasa Inggris, tapi klik kanan pilihannya terjemahkan ke Inggris, itu gimana Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, klik saja. Enggak apa-apa, iya. Diklik kanan dulu, terjemahkan ke bahasa, karena Bapak belum pernah menggunakan terjemahan itu. Diklik saja ke bahasa Inggris, nanti kan memancing di sini. Nah, nanti tinggal diklik pojok kanan atas, di sini kan masih bahasa Inggris. Ya. Di pojok kanan atas di sini masih bahasa Inggris. Nah, Bapak tinggal klik. Iya, baru dipilih ke bahasa lain. Iya. Oke, siap Pak. Oke. Nah, nanti dicari yang ini. Iya, oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Sugino. Kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa di mute lagi atau di off lagi mikrofonnya. Bu Siti Purwanti, kelihatannya masih mengacungkan tangan. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Pak, ini mau bertanya, bagaimana kalau mensinkron pakai HP? Kalau pakai laptop sih saya sudah bisa pakai sniffing tool, new, tarik dari ujung kiri ke kanan. Tapi kalau pakai HP gimana Pak? Terima kasih. Kalau Pak, ini Ibu malah kebalik ya. Biasanya Bapak Ibu yang lain itu lebih lincah pakai HP screenshot-nya. Ini malah Ibu hebat ini, sudah bisa pakai laptop, malah HP belum ini. Oke, ya, ini kalau pakai HP, iya. Kalau pakai HP itu tergantung kalau pakai HP itu tergantung merek HP-nya, kadang-kadang beda. Tapi biasanya yang paling mudah itu kombinasi tombol. Tapi kadang beda Ibu nggih. Itu nanti Ibu tanya ke putranya itu biasanya jauh lebih paham.
untuk screenshot di HP. Biasanya dengan tombol kombinasi tombol power, tombol Ibu mau menyalakan. Halo. Suaranya nggak kedengar, Pak. Halo Pak Tri, nggak terdengar suaranya. Tadi saya terpental koneksinya. Nggih. Sebentar Ibu, sebentar. Nggih. Naik turun lagi koneksinya. Oke, sekarang sudah nggih suaranya? Sudah. Oke. Tombol power sama volume biasanya. Volumenya yang min. Volume min itu mengecilkan suara kalau nggak salah. Biasanya itu. Tapi juga ada apa namanya? Ada menu di HP yang untuk men-screenshot juga ada. Jadi beda-beda Ibu. Jadi nanti untuk screenshot di HP itu coba Bapak Ibu setelah ini tanya ke putranya itu yang biasa main HP itu ya, itu jauh lebih paham Ibu. Karena saya tidak bisa lihat HP Ibu dan seterusnya kadang-kala juga beda cara screenshot di HP. Nah, nanti kalau untuk tugas itu kan banyak screenshot. Ibu kalau sudah pakai laptop malah pakai laptop saja, Bu. Itu nanti malah lebih luas, lebih mudah daripada pakai HP. Nanti seperti teman-teman yang lain itu kan sebenarnya karena apa namanya? Mengerjakan tugasnya pakai HP, tidak perlu nyalakan laptop kan gitu. Jadi pakainya HP. Tapi menurut saya malah lebih sulit gitu. Karena tidak semua tangkapan layar itu kelihatan. Gitu nggih? Pak. Nggih. Makasih Pak. Nggih, sami-sami Bu Siti. Bisa diklik lagi untuk acungkan tangannya, diturunkan Ibu, diklik lagi telapak tangannya. Terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kelihatannya sudah tidak ada antrian yang telapak tangan lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk ini tinggal 5 menit ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin pertanyaan saja Bapak Ibu, karena tinggal 5 menit lagi. Barangkali ada yang bertanya lagi, silakan. Bu Ermi Setiawati, silakan. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Pak, ini kalau cara meng-screenshot di laptop, gimana caranya Pak? Terima kasih. Oke, sebentar Ibu. Oke. Oke. Screenshot di laptop. Oke. Saya tampilkan di layar nggih. Semoga jaringannya kuat di tempat saya, tidak naik turun lagi. Oke, sudah nampak nggih Ibu, Bapak? Layar saya sudah nampak? Sudah, oke. Sudah, Pak. Untuk screenshot, saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini Snipping Tool karena hampir semua laptop, Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu ada semua. Walaupun di sini Windows 10 itu sudah mulai akan bermigrasi, namanya bukan Snipping Tool, tapi Snip and Sketch itu, seperti itu. Jadi aplikasinya kecil seperti ini namanya Snipping Tool. Kelihatan nggih, Bu? Bu Hermi, kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Nah, ini Snipping Tool. Oke, kalau di Windows 10, Bu Ermi Setiawati, Windows-nya Windows berapa ya? Windows 10 atau Windows sebelumnya? Laptopnya. Kalau Windows 10 cirinya itu di sini ada di pojok kiri bawah ini gambar kotaknya atau window-nya ini seperti ini. Simple, hanya putih, kotaknya miring seperti. Kalau Windows 7 itu beda, ada warnanya. Terus di sebelah kanannya kalau Windows 10 ada search-nya. Mudahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu daripada bingung mencarinya,
Bapak Ibu tinggal cari saja di sini. Kalau Windows 10 nggih, Bu Ermi, Windows berapa? Bisa dijawab. Kalau pakai Windows 10, saya silang dulu ini. Ini Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di sini snip gitu. Nah, itu otomatis muncul snipping tool gitu. Nanti Bapak Ibu snipping tool atau snip and sketch ini karena ada aplikasi yang lain namanya Sniper Fury. Aduh, ini suara saya masih terdengar? Tampilan layar saya masih terlihat Bapak Ibu? Suaranya masih tampilannya enggak dengar. Suaranya merdu. Oke, layarnya masih terdengar. Layarnya terlihat. Layarnya terlihat. Oke. Jadi nanti oke, terima kasih. Kalau sudah Bapak Ibu ketikkan snipping tool, nanti Bapak Ibu tinggal diklik. Nah, nanti muncul snipping tool seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik new. Nanti di sini abu-abu, di sini kursornya jadi tanda plus. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini, ditahan, terus ditarik seperti ini. Nah, ini nanti disesuaikan mau yang sebelah mana area yang akan di screenshot. Kalau saya akan sampai sini saja, maka kalau sudah tinggal dilepas. Nah, nanti akan masuk ke aplikasi snipping tool-nya. Ini kan tadi saya screenshot bagian ini. Nanti tinggal disimpan. Nah, ini di video panduan mengerjakan itu ada cara menggunakan snipping tool. Begitu, Ibu Hermi sudah bisa menjawab? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Sudah ketemu aplikasi snipping tool-nya sudah nggih? Nggih. Nggih, Pak. Oke, silakan dicoba. Oke, masih 1 menit. Pak Sufyan Hadi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Bu Siti harusnya. Tadi oke, Bu Siti nanti nggih. Sudah tanggung. Pak Sufyan, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Loh, kamu ada? Ini saya yang mau saya tanyakan. Ini penjelasannya langsung ke itu apa per itu ya, per item yang ada di Office 365. Karena saya baru mengenal, jadi seolah-olah melompat tidak perinci dari nol. Menurut saya seperti itu. Tidak agak gimana itu, agak ambiar apa gimana. Kalau saya menyimpulkan sih mungkin gabungan, kalau Office yang lain kan ada semacam kayak PowerPoint, Excel, Word itu, ini mungkin gabungan dari itu atau gimana? Kiranya hanya itu mungkin pertanyaan. Oke, nggih. Sudah saya bisa tangkap inti pertanyaannya, Pak Sufyan. Oke, jadi prinsipnya Office 365 itu adalah prinsipnya adalah akun berlangganan ke Microsoft. Intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu tidak semata-mata menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu kenal selama ini. Bapak Ibu mengenal selama ini aplikasinya kan berupa yang di laptop yang diinstal itu aplikasi ada Word, Excel gitu nggih. PowerPoint yang diinstal seperti ini nggih. Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya kan gitu. Nah, itu yang diinstal. Biasanya kan Bapak Ibu mendapatkannya di laptop. Nah, untuk saat ini di Microsoft itu meluncurkan namanya Office 365. Jadi basisnya itu akun. Jadi Bapak Ibu menggunakan akun untuk pendidikan. Nah, akun untuk pendidikan itu kan seperti ini. Oke, ketika Bapak Ibu login, maka akun Bapak Ibu di sini nanti akan mendapatkan hampir sebanyak aplikasi, tidak hanya
tidak hanya Excel, tidak hanya PowerPoint, tidak hanya Word gitu ya. Word-nya mana ini? Word-nya ini. Oke. Oke. Jadi dengan akun Mohon maaf Pak Tri, share point-nya nggak terlihat. Oke, share kontennya tidak terlihat. Saya ulangi nggih, share kontennya. Oke. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu selama ini mengenal Office yang ada di laptop Bapak Ibu itu kan sudah terinstall. Entah itu original ataupun versi bajakan gitu nggih. Itu sudah terinstall. Nah, itu berdiri sendiri masing-masing seolah-olah. Nah, dengan Office 365 ini Bapak Ibu mendapatkan satu akun, sebenarnya itu adalah akun berlangganan. Yang namanya akun kan dia login gitu kan. Nah, ini sifatnya itu langganan per bulan atau per tahun. Gitu. Kalau yang diinstal di aplikasi di desktop itu Bapak Ibu, yang selama ini Bapak Ibu kenal dengan Office 2010, 2016 gitu kan, atau 2013, 2013 ada nggak ya? Kayaknya enggak ada. 2010, 2016, 2019 gitu. Atau dulu 2007 kayaknya ada dulu. Nah, itu sifatnya itu berdiri sendiri. Jadi dibeli sekali, kalau original dibeli sekali, diinstal di laptop. Nah, kalau ini sifatnya itu batas akhir batas akhir tuh besok Senin kan? Oke, saya matikan dulu. Jadi akun Office 365 itu sifatnya langganan, bulanan atau tahunan. Tapi dengan Office 365, Bapak Ibu bisa mendapatkan tidak hanya Word, Excel atau PowerPoint saja, tetapi hampir banyak aplikasi di sini Bapak Ibu bisa eksplorasi dengan cara masuk ke portalnya office.com tadi, sign in. Ketika sign in kan muncul seperti ini nggih. Oke, muncul seperti ini awalnya. Nanti Bapak Ibu bisa di sebelah kiri nanti ada aplikasi-aplikasi banyak. Di sini ada Word, Excel, PowerPoint ini di sini, atau bisa klik aplikasi yang banyak di sini. Nah, walaupun itu berbayar langganan bulan atau tahunan, tetapi untuk sekolah, untuk pendidikan itu gratis, digratiskan oleh Microsoft. Karena gratis ya pasti ada kurang lebihnya. Salah satu kekurangannya adalah kalau menurut saya itu semua Suaranya hilang lagi. Oh ya. Maaf, Pak, suaranya hilang. Halo Patri, suaranya kemana ini? Oke, tadi saya koneksinya terputus lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Sudah, Pak. Jadi oke, saya lanjutkan. Jadi prinsipnya seperti itu Pak Sufyan. Jadi akun Office 365 untuk sekolah itu digratiskan, namun Bapak Ibu tidak bisa menikmati yang diinstal di laptop. Kalaupun diinstal di laptop itu tetap sifatnya itu uji coba atau trial sekian bulan saja. Yang Office 365 bisa diinstal atau di-download itu. Makanya dari awal banyak yang menanyakan tentang
Bagaimana cara menginstal Office 365 di laptop dan seterusnya gitu. Bisa diinstal, bisa di-download, namun itu trial karena untuk akun Bapak Ibu yang gurinovatif.com ini itu adalah gratis tetapi versi online. Versi online Bapak Ibu hanya bisa menikmati secara online saja. Online berarti Bapak Ibu harus masuk ke office.com seperti ini. Katakanlah Bapak Ibu akan membuka file Excel, berarti Bapak Ibu membuka Excel-nya diklik gitu. Maka di sini Bapak Ibu akan contohnya terakhir saya membuka tentang di sini aduh ini bentar Bapak Ibu. Katakanlah saya membuka tapi ini file-file akun user ini sebentar Bapak Ibu. Karena saya menggunakan katakanlah ini. Saya hasil survei aktivasi akun. Nah, ini yang saya share di sini yang saya buat ini adalah ini file Excel, cuman saya buka lewat browser namanya Excel Online seperti itu. Ini kalau yang Excel biasa maka Bapak Ibu kan bukanya Excel seperti ini. Nah, ini yang diinstal di yang seperti ini, okay. Excel-nya yang seperti ini. Nah, ini adalah Excel yang diinstal di laptop. Nah, ini berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Office 365 itu tetapi berbasis online seperti itu. Begitu Pak Sufyan sudah bisa menjawab. Nah, itu tidak hanya sekedar tadi hanya Word, Excel, PowerPoint. Salah satunya yang diunggulkan untuk pembelajaran adalah Microsoft Teams. Ini Microsoft Teams itu bisa dibuka lewat browser juga seperti ini, Teams browser, atau Bapak Ibu bisa membukanya lewat aplikasi yang diinstal ini. Kalau Microsoft Teams itu gratis, bisa diinstal di laptop tanpa bayar gitu. Nah, ini adalah Microsoft Teams Bapak Ibu untuk pembelajaran. Nah, ini yang kita akan latihkan sebetulnya bagaimana mengelola pembelajaran lewat Microsoft Teams. Nanti pengelolaan tugasnya lewat tim seperti Bapak Ibu mengerjakan tugas di penugasan itu. Nanti saya koreksinya juga lewat situ, saya kembalikan di situ dan seterusnya. Nanti untuk memperkaya kelas itu maka kita membutuhkan penilaian. Nah, penilaian itu salah satunya kita Microsoft Forms yang tadi bagi saya sampaikan walaupun sekilas itu forms untuk penilaian. Oke, seharusnya Teams ini kita berikan di awal tadi pagi, namun karena ada kendala teknis Guru Inovatif itu tidak bisa membuat kelas baru karena sudah overload, maka sedang dibenahi, maka materi Teams itu kita taruh di paling akhir di tanggal 17. Harapannya sudah bisa kita membuat kelasnya. Contohnya saya kan membuat kelas baru di sini, ini tidak terakhir saya coba tidak bisa. Katakanlah saya akan buat kelas baru. Oke, saya klik berikutnya. Nah, di sini ada keterangan begini. Anda telah menjadi anggota tim dengan jumlah maksimal yang diperbolehkan gitu. Padahal tim saya belum maksimal gitu. Satu akun kan bisa sampai ribuan membuat kelas. Begitu nggih. Nah, ini kenapa tidak kami berikan karena Bapak Ibu percuma karena tidak bisa praktek. Seperti itu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu menerima ini. Bagaimana Ibu? Halo? Halo. Iya. Bagaimana Ibu? Halo, 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 halo Bandung. Oke. Iya. Oke, saya matikan dulu Bu Siti Aminah. Bagaimana Pak Sufyan? Sudah menjawab? Sudah, terima kasih atas pencerahannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti harapannya dengan Bapak Ibu praktek mendapatkan penugasan-penugasan itu bisa mengambil tali benang merahnya.
simpulnya itu nanti di mana. Itu harapannya begitu. Karena memang keterbatasan di sistem training online atau pelatihan online seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus secara mandiri mempelajari, terus informasi yang saya sampaikan, materi-materinya dan seterusnya coba di kotak-katuk-katuk gitulah istilahnya. Jadi memang karena keterbatasan itu, kecuali kalau kita tatap muka itu kan biasanya dari jam 7:30 pagi sampai jam 3:30 atau jam 4 sore. Nah itu bisa pembimbingan lebih maksimal seperti itu dari awal sampai akhir. Nah ini karena webinar paling hanya sebatas 2 sampai 3 jam. Itu kan padahal materi Teams saja itu biasanya Microsoft Teams itu saya sampaikan kalau kelasnya IT-nya sudah terbiasa menggunakan Oke, tadi terpental ya. Sekarang sudah jelas terdengar lagi suara saya Bapak Ibu? Sudah, oke. Dengar, Pak. Oke. Tadi sempat terputus. Oke. Jadi kondisinya memang seperti itu. Jadi biasanya kalau tatap muka itu kelas yang normal gitu nggih. IT sudah biasa itu Microsoft Teams sendiri biasanya saya kupas tuntas itu dari awal membuat kelas sampai dengan penugasan, penilaian, webinar seperti ini biasanya paling tidak itu 1 hari full dari pagi sampai sore. Untuk yang agak pelan itu biasanya 2 hari, hanya Microsoft Teams saja. Nanti materi berikutnya tentang Forms, penilaian, menggunakan Microsoft Forms, terintegrasi dengan Teams dan seterusnya itu 1 hari berikutnya. Biasanya ideal pelatihan siap PJJ untuk menggunakan Office 365 itu biasanya kelas agak cepat itu 2 hari, yang normal itu biasanya 3 hari. Seperti itu Bapak, tatap muka dari pagi sampai sore. Gitu, jadi harap maklum kalau mungkin Pak Sufyan tadi masih meraba-raba bahwa ini kok lompat-lompat terpisah-terpisah gitu kan. Karena memang kita memberikan materi itu sifatnya itu kita share gitu kan. Kita hanya taruh saja di kelas tim, saya informasikan di grup WA, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus tanggap cepat untuk membaca, mengikuti, bisa bentuk video tutorial atau bentuk modul PDF gitu kan. Nah, itu kan hampir semua materi sudah kami share tadi malam kalau nggak salah nggih. Tentang Microsoft Teams ada PDF-nya gitu. Nah, Bapak Ibu sudah membukanya atau belum? Nah, itu tinggal Microsoft Forms itu juga sudah ada. Jadi silakan, memang kalau online harus ada belajar mandirinya, tidak bisa dituntun tahap demi tahap. Karena apa? Yaitu tadi webinar hanya 2 jam sampai 3 jam. Banyak kendala dan seterusnya. Ini saja tidak semua trainer mengadakan coaching klinik seperti ini, pendampingan tanya jawab, itu tidak semua. Biasanya paling banter ya hanya webinar 2-3 jam, selebihnya mandiri. Tutorial, materi PDF, nanti tugas-tugas mandiri dan seterusnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu betul-betul dikerucutkan untuk mulai alurnya dipahami. Ini saya harus bagaimana? Oh, tugas pertama tentang MEC. Di situ langkah-langkahnya adalah saya pikir sudah urut gitu ya. Buka ini, sign in, lalu kerjakan ini dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Terus redeem code itu caranya juga video tutorialnya sudah saya share juga, nanti tinggal diikuti. Nanti apa yang harus bukti pengumpulan tugasnya apa, sudah tertulis urutannya, bagaimana cara menguploadnya. Kemarin Bapak Ibu kan ngupload screenshot sudah bisa. Maka prinsipnya sama, mengupload PDF, file PDF untuk transkripnya. Jadi memang harus seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau mungkin banyak kekurangan ya harap dipahami karena ini sistem online. Kalau kepengen jauh lebih terbimbing dari awal sampai akhir ya kita memang harus tatap muka kan gitu. Cuman karena pandemi seperti ini ya protokol kesehatan harus betul-betul diutamakan gitu kan. Kelas tidak boleh terlalu banyak, dengan protokol, jaga jarak dan seterusnya. Itu pun tempat-tempat tertentu masih tidak boleh mengumpulkan massa lebih dari sekian gitu. Bahkan tidak boleh tatap muka sama sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya sistem online seperti itu.
pasti banyak kekurangannya. Kalau untuk pemenuhan pertama adalah Bapak Ibu coba target untuk penugasan bisa tuntas dulu, nanti untuk apa namanya Entah lagi. Hanya hilang suara. Oke, tadi saya terpental lagi. Oke. Iya, ini mungkin sudah. Oke, jadi intinya sekarang sudah terdengar gitu Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu jangan menggantungkan untuk file yang sudah di-share semuanya. Terus video tutorial juga saya pikir sudah, walaupun sebetulnya banyak yang belum saya buat. Saya kepengennya lengkap, tidak hanya file PDF, karena saya yakin betul bahwa membaca panduan modul seperti itu akan menjadi cepat bosan gitu dibandingkan dengan melihat secara langsung dengan video tutorial diklik mana dan seterusnya. Sudah ada saja diklik sana diklik sini, kadang-kadang Bapak Ibu menonton saja kadang-kala merasa enggan gitu nggih. Kepengennya cepat langsung instan, jadi dituntun diklik sana diklik sini gitu kan. Nah, kalau mau dituntun diklik sana diklik sini mana yang bisa ya, mau tidak mau harus offline gitu. Offline waktunya banyak, tatap muka, bisa terbimbing maksimal pun satu kelas biasanya saya membimbing antara 20 sampai 40 peserta, itu maksimal 40 gitu. Tidak bisa lebih dari itu gitu. Begitu Bapak Ibu, jadi mohon maaf banyak kekurangan karena sistem online, nanti bisa dikejar dengan membaca secara mandiri. Ini kita sudah lebih dari hampir 20 menit dari pukul 17 Bapak Ibu. Mungkin Pak Sufyan sudah terjawab karena di bawahnya tidak ada lagi yang angkat tangan. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Saya tetap semangat Bapak Ibu. Harapannya sukses bersama sampai di akhir. Pak Khairun, terakhir gini nggih Pak, terakhir nggih. Yang Iya. Nanti oke. Silakan Pak Khairun. Iya, terima kasih atas waktunya. Begini untuk menanyakan yang itu apa kode redeem tadi. Ini saya tadi buka, tetapi begitu buka langsung ada peringatan kongret begitu Pak. Memang sebelumnya ini sebelum saya meredeem itu kode, saya sudah mencoba mengerjakan yang di kursus-kursus itu Pak. Ini bagaimana Pak? Oke, itu tidak masalah Pak Khairun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan kursus dulu atau meredeem dulu itu enggak masalah. Akan terekam, akan terekap gitu. Cara melihat rekapannya itu di transkrip pelatihan. Nah, itu bagaimana cek transkrip, cara mengunduh, cara mendownload itu di video tutorial juga sudah ada. Nanti caranya seperti itu. Jadi Bapak mengerjakan kursus dulu, mungkin sudah 2, 3 atau 4 atau 5. Yang jelas nanti yang kami nilai itu adalah kursus yang dikerjakan dalam kurun waktu ini gitu. Jadi kalau yang bulan lalu ya saya tidak hitung Bapak Ibu, atau mungkin yang terdahulu, mungkin Bapak Ibu punya akun yang lain gitu ya, sudah pernah mengerjakan sebelumnya ya, yang kita hitung adalah yang mulai katakanlah kita mulai pelatihan ini gitu, terdekat dengan waktu kita gitu. Jadi nanti semuanya terekam di sana Pak, di transkripnya. Bapak sudah ngecek di transkrip pelatihannya belum? Iya. Sudah ngecek, saya mengerjakan mulai kemarin ini tanggal 14. Ini sudah ada, malah ada transkripnya, ada 6 lembar ini Pak. Oke, berarti mantap. Itu minimal hanya 2, kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Paling nanti tinggal menunggu yang redeem code. Redeem code kan per hari ada 2 kode dari saya sama Bu Nur Hamtia. Nanti dua-duanya di redeem.
berarti nanti jumlahnya ada 6 kode, 6 rhythm. Itu berarti nanti di transcript training ada 6 custom training gitu, minimal gitu. 6 custom training, berarti 3 dari saya, 3 dari Bu Nur Hamdiah. Ada 6 custom training plus minimal 2 kursus yang dikerjakan secara mandiri di education.microsoft.com itu. Kalau sudah lebih dari 2, sudah nanti di akhir sudah 6 kali rhythm code, nanti di situ kan kelihatan di transkripnya. Oke, seperti di contoh file tugas itu kan ada transkripnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau yang dicontohkan kan ada 3 custom training, karena itu dari 1 trainer, karena ada 2 berarti tinggal dikalikan 2. Custom trainingnya 6, terus nanti kursusnya yang mandiri 2, berarti minimal ada 8 baris di situ, 8 baris di transkrip training gitu. Nanti kalau sudah 8 minimal dikumpulkan, nanti baru saya nilai gitu. Daripada Bapak Ibu mengumpulkan sekarang tapi belum lengkap, itu ya nanti percuma Bapak Ibu. Jadi silakan, kenapa tugas itu saya berikan sekarang, karena materinya kan sudah. Materinya sudah tadi pagi, Bapak Ibu biar siap-siap. Oh iya, berarti materinya tadi tentang MEC itu sudah, tugasnya 1 sudah, langkah-langkahnya ini, nanti tinggal dikumpulkan buktinya. Bukti sudah terkumpul, baru di-upload file PDF-nya, baru dikumpulkan, klik kumpulkan. Berarti logikanya dikumpulkannya itu hari terakhir. Hari terakhir kan tanggal 17, kan tinggal klik saja, klik upload, klik kumpulkan, maka selesai. Tapi sekarang Bapak Ibu harus sudah paham, oh iya tugas 1 mengerjakan kursus minimal 2, rhythm code 3 kali, 3 kali 2 trainer 6. Seperti itu. Pak Khairun, bisa sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairun. Terima kasih pertanyaannya. Yang terakhir nggih. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa kita lanjutkan diskusinya lewat kelas di Microsoft Teams. Untuk grup WA memang setelah coaching klinik atau webinar kita tutup kembali. Agar lebih tidak tumpang tindih, tidak ramai di grup WA, Bapak Ibu. Ketika ramai pun biasanya begitu masuk dihapus chatnya, kan percuma juga. Jadi kalau di Teams Bapak Ibu bisa membacanya di sana, tidak tumpuk undung. Begitu nggih? Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah lebih dari jam 17:25 untuk persiapan ibadah bagi yang menjalankannya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi esok pagi insya Allah di pukul 09 sampai 11.30 untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room seperti biasa agar kami bisa merekap daftar hadirnya secara langsung. Kalau Bapak Ibu belum, oke, silakan. Bapak Ibu belum meninggalkan room, itu nanti rekap daftar hadirnya kurang bagus. Jadi seolah-olah Bapak Ibu belum pulang dari room gitu. Bergabung terus gitu, tidak ada keluarnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, masih ada 28, 27, 26, 24. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat. Silakan Bapak Ibu. 19 orang tersisa. Bukan berarti mengusir nggih Bapak Ibu, tetapi untuk kami merekap daftar hadirnya. Silakan Bapak Ibu. Masih 19, 18 orang di dalam room.